Keran air siap minum Telaga menyediakan air minum sehat di rumah dan lokasi publik menggunakan filter air minum Telaga. Saat masih kecil, saya ingat di depan rumah nenek ada kendi berisi air. Tujuannya menyediakan air minum bagi siapa saja yang lewat. Menyediakan air minum telah dilakukan oleh orang-orang tua kita secara turun-temurun menjadi kearifan lokal. Air adalah kebutuhan dasar manusia paling dasar. Tentu yang dimaksud adalah air yang berkualitas baik, memenuhi syarat kesehatan untuk digunakan sehari-hari. Namun faktanya kondisi air di Indonesia jika digambarkan dalam satu kata, maka kata yang paling tepat adalah buruk. Berdasarkan studi oleh FK Unpad tahun 2016 hingga 2020 di Bandung Raya ditemukan air keran di rumah kondisinya buruk. Tim FK Unpad menguji 30 lokasi publik, ditemukan 90% air keran yang bersumber dari sumur, PDAM, mata air mengandung E. coli dan coliform. Jika kita mencuci bahan makanan, buah, sayur, maka bukannya jadi bersih, malah terkontaminasi bakteri, lalu kita konsumsi, jadilah infeksi pada tubuh kita. Studi kedua menguji depot isi ulang. Di Kota Bandung terdapat sekitar 650. Uji sampling terhadap 219 dan ditemukan sepertiganya memproduksi air yang tidak layak untuk diminum. Padahal 48% masyarakat perkotaan menggunakan air isi ulang. Bagaimana solusinya? Mari belajar kepada tetangga kita Singapura. Di negara ini air minum disediakan oleh pemerintah melalui perusahaan pengolah air lalu dialirkan ke rumah dalam kondisi sudah layak minum. Jadi mereka membangun jaringan perpipaan yang menjangkau hampir seluruh rumah tangga. Mungkinkah pemipaan dilakukan di Indonesia? Indonesia berbeda dengan Singapura. Indonesia adalah negara kepulauan terdiri 17.000 pulau. Jika harus membangun perpipaan, maka alangkah luar biasa upaya dan besarnya investasi. Solusi yang lebih murah adalah household filtration Telaga. Daripada memasang pipa hingga seluruh pelosok, jauh lebih baik membudayakan penggunaan alat penyaring sederhana untuk mengolah air di rumah. Bagaimana cara masyarakat menyediakan air minum? Umumnya dengan 3 cara ini. Yang pertama adalah merebus. Merebus sangat merepotkan karena harus punya kompor, bahan bakar, panci, serta alat untuk menampung hasil rebusannya. Merebus mungkin menghilangkan mikrobiologinya, tetapi bahan kimia tidak akan hilang. Jika airnya keruh, tidak akan menjadi jernih. Yang kedua adalah membeli air minum dalam kemasan bermerek. Membeli air minum bermerek memang lebih terjamin kualitasnya, tapi harganya mahal. Selain itu terkait dengan isu eksploitasi sumber mata air yang sangat merugikan masyarakat di sekitar industri air minum. Yang ketiga adalah membeli isi ulang. Air minum isi ulang di depot memang murah, jauh lebih murah dibandingkan AMDK bermerek, namun terbukti tidak terjamin kualitasnya. Filter air minum Telaga adalah metode terbaik dibandingkan merebus dan membeli isi ulang berdasarkan studi dalam sebuah jurnal internasional yang terindeks di Scopus. Studi membuktikan air isi ulang hanya 54,5% saja yang bebas dari bakteri berbahaya. Merebus menghilangkan 96 hingga 98% bakteri berbahaya. Penyaring rumah tangga Telaga menyaring 99,99% hingga 100% bakteri berbahaya. Keran air siap minum Telaga untuk penggunaan rumah tangga terbukti bebas cemaran mikrobiologi, digunakan untuk semua kebutuhan rumah tangga seperti minum, memasak, mencuci bahan makanan, buah, sayur, membilas alat makan, terutama alat makan bayi. Penggunaan Telaga untuk komunitas pada dasarnya menyediakan air minum itu mahal. Oleh karenanya banyak yang tidak mampu dan terpaksa minum langsung dari keran. Contoh perhitungan dan pesantren dengan 100 santri. Jika kebutuhan air minum per anak per hari 2 liter, maka perlu sekitar 200 liter atau 10 galon. Jika menggunakan isi ulang seharga 6.000, maka perlu biaya 60.000 per hari atau 1,8 juta per bulan. Jika menggunakan AMDK bermerek seharga 18.000,
maka perlu biaya 180.000 per hari atau 5,4 juta per bulan. Dengan telaga, biaya operasionalnya 0 rupiah dengan masa pakai sekitar 4 tahun atau hingga 4 tahun. Dalam kondisi bencana alam apapun, salah satu masalah utamanya adalah ketersediaan air bersih dan air minum. Biasanya bantuan dari luar daerah menggunakan AMDK botol, gelas, tentu sangat mahal dan tidak efisien karena menimbulkan masalah baru yaitu sampah plastik. Dengan telaga lebih mudah, saring air bersih apa saja yang ada di situ termasuk air banjir tanpa listrik dan tanpa merebus. Kami mengembangkan telaga sejak tahun 2017 bersama mantan pacar saya, Dr. Sri Yusnita Idasari dari Pusat Studi Sistem Kesehatan dan Inovasi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Salam dari kami, keran air siap minum telaga. Terima kasih.